Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Saputra. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan, yang mana metode Gauss-Jordan itu merupakan awal atau dasar dalam pembentukan matriks inverse. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai metode matriks balikan atau inverse. Metode eliminasi Gauss-Jordan ini, setelah digandeng dengan matriks A, nantinya akan menghasilkan matriks balikan dari matriks A ini. Dan nantinya, hasil dari inverse matriks A akan kita kalikan dengan B. Dengan cara ini akan mudah sekali untuk mendapatkan nilai X. Langsung saja kita ke contoh. Di sini ada sebuah contoh soal dan akan kita proses pada Microsoft Excel. Kita salin dulu koefisien pada soal ini ke dalam matriks 1 dan 1 2 1 2. Nah, selanjutnya kita gandeng atau kita kalikan dengan matriks identitas yang diagonal utamanya itu bernilai 1. Kita akan jadikan matriks A ini menjadi matriks balikan dengan menjadikan ini menjadi matriks identitas. Kita jadikan baris kedua dan baris ketiga ini bernilai 0. Maka untuk rumusnya, pertama untuk rumus kedua, yaitu baris kedua dikurangkan dengan 3, kemudian dikali baris pertama. Dan untuk rumus di baris ketiga kita kurangkan langsung dengan baris pertama. Selanjutnya kita proses. Untuk baris pertama tidak mengalami perubahan, jadi sama dengan baris pertama. Kita tarik ke kanan. Nah, kemudian untuk baris yang kedua kita proses sesuai dengan rumusnya tadi. Jadi sama dengan baris kedua dikurang 3 dikali dengan baris pertama. Dan tarik ke kanan. Nah, berikutnya baris ketiga kita proses lagi sesuai dengan rumusnya. Ini sama dengan baris ketiga kita kurangkan langsung dengan baris pertama. Nah, selesai untuk kolom yang pertama. Selanjutnya kita ke kolom yang kedua dengan menjadikan nilai 3 ini menjadi angka 1. Rumusnya dapat kita buat dengan membagi baris kedua dengan angka yang sama, yaitu angka 3. Nah, kita proses. Untuk baris pertama dan ketiga itu tidak mengalami perubahan, maka baris pertama itu sama dengan baris pertama. Nah, baris ketiga itu sama dengan baris ketiga. Kemudian untuk baris kedua kita proses sesuai dengan rumusnya, yaitu sama dengan baris kedua dibagi 3. Kita tarik ke kanan.
Maka sudah kita dapatkan diagonal utamanya sudah bernilai 1 untuk kolom yang kedua ini. Selanjutnya kita jadikan baris 1 dan baris 3 di atas diagonal utama kolom kedua ini tadi menjadi nilai 0. Maka rumus untuk baris 1 bisa kita dapatkan, yaitu baris 1 kita kurangkan dengan min 1, kemudian dikali dengan baris 2. Kemudian untuk baris ketiga rumusnya baris 3 kita kurangkan dengan baris kedua. Nah, kemudian baris yang kedua tidak mengalami perubahan, jadi kita sama dengan baris kedua. Kita tarik ke kanan. Untuk baris pertama itu kita proses sesuai dengan rumusnya, sama dengan baris 1 dikurang min 1 dikali baris kedua. Kita tarik ke kanan lagi. Selanjutnya untuk baris ketiga kita proses juga sesuai dengan rumusnya, yaitu baris ketiga dikurang dengan baris kedua. Nah, selesai untuk kolom yang satu dan yang kedua. Kita lanjut ke kolom yang ketiga dengan menjadikan diagonal utama pada kolom 3, yaitu baris ketiganya ini menjadi angka 1. Nah, maka rumusnya baris 3 dibagi dengan kita ambil ini angka yang sama dengan selnya, yaitu 1,66667. Nah, langsung kita proses sesuai dengan rumusnya, sama dengan baris 3 dibagi, kita ambil langsung nilai selnya agar kita terhindar dari error. Kemudian di sini kita tambahkan simbol dolar, atau bisa juga dengan menekan tombol F4, nah, agar nilainya tidak bergeser. Enter, kemudian kita tarik ke kanan. Nah, untuk baris kedua dan pertama ini tidak mengalami perubahan, jadi sama dengan baris pertama. Nah, untuk baris kedua demikian, sama dengan baris kedua, tarik ke kanan. Oke, kita lanjutkan dengan menjadikan nilai di atas ini, yaitu di atas diagonal utama baris 3 menjadi bernilai 0, nanti di baris kedua dan baris pertama. Maka rumusnya untuk baris pertama yaitu baris pertama dikurang dengan angka yang sama dengan selnya, yaitu 0,333333 dikali dengan baris ketiga. Ini kita kasih pemisah. Dan untuk baris kedua itu rumusnya baris kedua dikurang angka yang sama dengan selnya, itu min 1,6666
7, kemudian dikali dengan baris 3. Nah, untuk baris ketiga ini tidak ada mengalami perubahan, jadi sama dengan baris ketiga. Tarik ke kanan. Nah, baris pertama kita proses sesuai dengan rumusnya, yaitu sama dengan baris pertama kita kurang dengan selnya, kita klik selnya agar kita tidak mengalami error. Kemudian kita tambahkan di sini simbol dolar atau dengan menekan tombol F4 agar nilainya tidak bergeser. Kemudian dikali dengan baris 3. Nah, kita dapat nilainya, ini kita tarik ke kanan. Begitu juga dengan baris kedua, kita proses sesuai dengan rumusnya, itu baris kedua dikurang dengan kita klik selnya. Nah, kemudian kita tambahkan juga simbol dolar dengan menekan tombol 4, kemudian dikali dengan baris 3 dan kita tarik ke kanan. Nah, selanjutnya di sini bagian dari matriks A sudah berubah menjadi matriks identitas. Nah, dan ini adalah matriks A inverse. Kemudian kita copy ke kolom ini isinya. Kemudian berdasarkan soal, nilai B-nya adalah 5, 10, dan 5. Jadi kita masukkan ke sini. Lima, 10, dan 5. Untuk mendapatkan nilai X, kita akan kalikan baris dari matriks A inverse ini dikalikan dengan kolom B. Nah, untuk baris 1 akan menghasilkan nilai untuk X1, dan perkalian matriks kedua akan menghasilkan nilai X2, dan perkalian baris ketiga akan menghasilkan X3. Langsung saja kita selesaikan. Untuk baris yang pertama sama dengan nilai pada baris pertama kolom pertama di sini, kemudian dikali dengan matriks B baris pertama, tambahkan dengan nilai dari baris pertama kolom kedua, kemudian dikali dengan matriks B baris kedua, dan ditambah lagi dengan kolom ketiga baris pertama, dan dikali dengan B kolom B baris ketiga. Nah, di sini kita tambahkan simbol atau lambang dolar, atau bisa juga dengan menekan tombol F4 agar nilainya tidak bergeser. Untuk B-nya kita tambahkan simbol dolar. Kita enter. Kemudian kita tinggal tarik saja ini ke bawah. Nah, nanti nilainya dia akan berpindah secara otomatis ke baris kedua dan ketiga. Maka solusi yang didapatkan untuk matriks balikan ini sudah kita peroleh, yaitu nilai X1-nya adalah 3, dan nilai X2-nya adalah 0, dan nilai X3-nya adalah 1. Nah, saya rasa cukup sampai di sini yang saya sampaikan di video kali ini, dan akan kita lanjutkan di video selanjutnya, yaitu mengenai matriks dekomposisi LU. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.